Selamat pagi. Oke, baru mau nyala. Sip, 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 sip. Oke, 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 oke. Hai everyone, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Brunch with Dave. Selamat datang dalam acara saya di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia. Yes, kita minggu ini 2 kali berturut-turut hadir karena kita menyesuaikan dengan jadwal waktu bintang tamu kita. Seperti yang teman-teman sudah tunggu dan sudah nanti, kami kebanjiran pertanyaan, direct message. Teman-teman tahu kalau hari ini saya akan ngobrol dengan satu penyanyi idola kita sekalian, Krisdayanti. Oh my God, I have been waiting like months to be able to be squeezed in on her busy and tight schedule. Finally, the time has come. Sehingga kita bisa ngobrol an intimate talk with Krisdayanti. Yes, okay. Itu dia. Let's just go live. Singer! Voila! Yes! Hai! Ya ampun, Dim. Akhirnya senang banget. Aduh, aku tuh bengong lo lihat kamu. Berasa lihat kamu di Kiss zaman dulu masih piyik, masih tipis. Terus nyanyi keliling tur bank Indonesia jadi MC andalan. Terus sekarang ada di depan kita dengan udah dewasa aja gitu kok kamu. Aduh Mi, wis tua iki lho. Ya ampun. Ora apa-apa, tua-tua lek mateng lho, ora apa-apa. Dev, aku makasih banget kamu, ya ampun. Ih, kita tuh nafsu banget pengen ngobrol sama Mimi karena semua request tuh tiap kali kita posting mau ketemu siapa, ayo dong sama Krisdayanti. Akhirnya ya diwujudkan. Alhamdulillah, aku juga makasih sama timnya, staffnya Bazar atau staffnya Dave yang udah kontak, terus udah, Mbak sorry berubah lagi jadwalnya, jamnya maju, jamnya mundur. Tapi alhamdulillah lah udah bisa kejadian, seneng banget. Kejadian. Aku akan buka obrolan kita dengan memberikan pertanyaan dari para penggemar KD yang sudah masuk ke Instagramnya Bazar. Semua mengucapkan ya ampun, selamat. Dia masa langsung. Ya. Iya dong. Semua tuh bilang selamat untuk single terbarunya Mimi KD. Congratulations for the single. Terima kasih. Pertanyaannya, apa toh? Aku pakai kira-kira ini boleh nggak? Boleh dong, boleh bebas. Lagi explore gitu, ya ampun, kerutan kita nih kan biar tipis dikit kan. Iya benar. Aku nggak punya sih itu filternya. Nah ada filter badut tuh punya ponakan gue ntar muncul. Bukan itu filter ya, filter itu ada gambar icon itu kamu pencet, ntar keluar. Cus. Takut mati nih gue. Udahlah, nggak usah. Anyway, Mimi, semua tuh nanya, apakah ada kemungkinan Krisdayanti bikin konser 50 tahun konser emas Krisdayanti? Semua menanti. Ya Allah. Gini, pertama sih seneng aja ya, karena kalau penyanyi itu kan tanggung jawab moralnya emang dia harus deliver, setelah dia deliver album, dia harus bikin konser atau touring ke keliling kota, keliling radio. Nah itu udah memang udah tanggung jawab full package-nya penyanyi memang. Nah kalau zaman sekarang itu kan kayaknya semua penyanyi dipermudah hanya dengan keluar press release, terus kumpulin media atau TV pasti support gitu ya. Nah udah keenakan begitu, terus sekarang ada YouTube. Nah YouTube itu yang bikin seolah-olah penyanyi kita itu sudah terkondisikan bahwa mereka sudah punya internal penonton yang sebetulnya fana. Karena buat aku imajinasinya penyanyi itu adalah ketika dia berkolaborasi dengan musisi, apalagi kalau mau ditanya konser. Berarti kan
musiknya itu orkestranya 150 piece. Kita latihan 1 bulan sebelumnya. Emosi itu yang akan kita sampaikan ke penonton yang kalau misalkan kita buat di JCC atau di Dome itu bisa menampung 3.000 sampai 5.000 orang. Nah, itu kan connected-nya itu yang kita rasakan itu jadi legacy untuk masa depan kita sampai kita tua, kita nggak bakalan lupa konser-konser kita, Dave. Karena kita nyapa penonton, terus penonton juga participate dengan lagu-lagu kita, terus yang namanya produksi, bagaimana orang-orang di FOH, bagaimana pendukung semua di setiap konser kita itu menjadi satu kesatuan, dan otomatis yang namanya konser besar itu pasti sangat-sangat datengin value, baik itu media highlight, terus pulang penonton juga membawa kenangan dan cerita tersendiri, terus dari value dari penyanyi sendiri ya sangat luar biasa. Semua, nggak ada penyanyi yang nggak mau dan nggak ada penyanyi yang nggak suka dengan keberhasilan konsernya. Pasti semua akan menjadi cerita. Nah, kondisi yang tadi aku bilang tentang YouTube yang seolah-olah trending bisa ditonton 10 juta atau 20 juta atau bahkan miliaran penonton yang nonton di YouTube. Nah, itu membuat mereka jadi merasa dekat, tapi kan itu digital. Orang tetap butuh kita konser gitu. Nah, mudah-mudahan kita doain lah, Dev. Artinya industri kita juga semakin sehat. Terus bagaimana pemerintah dan kita semuanya memiliki perubahan perilaku untuk menghadapi pandemi COVID ini cepat berlalu, karena kita sekarang nggak bisa estimasi sampai 2023, sampai 2024. Enggak, kita semua udah harus perubahan perilaku bahwa pandemi ini sudah menjadi apa ya, hal yang ada di depan kita. Kitanya yang udah merubah semuanya, termasuk interview sama Dave kayak gini. Coba lu kalau interview live, pasti kan aku udah dijambak-jambak sama kamu kan? Yes, gitu, berarti kan? Untuk Pingin menjawab sekali. pertanyaan para fans, kemungkinan itu ada, ya? Ada. Sebetulnya harus, karena memang kalau misalkan bicara tentang 50 tahun, berarti estimasinya 4 tahun lagi. Yang mudah-mudahan, kan namanya konser besar, pasti budget bisa 4-5 miliar. Itu kita harus siapin sponsor yang terlibat, terus banyak sekali panggung, terus musik, orang-orang yang terlibat di dalamnya, banyak sekali gitu. Mudah-mudahan doain semuanya. Doain ya, semuanya kirim doa ya. Nah, karena ini kita baru juga semangat merayakan emansipasi perempuan Hari Kartini. Aku pengen merayakan emansipasi seorang Krisdayanti sebagai perempuan. Menurut Mimi nih, apa kehidupan Mimi sebagai perempuan yang berbeda dibandingkan, say, Krisdayanti 10 tahun lalu? Oke. Terima kasih deh, pertanyaan ini memang menjadi satu kejadian yang nyata buat aku. Jadi ketika kita berusaha untuk menjadi adaptif, itu akan mempermudahkan kita untuk mengarungi segala macam perubahan. Artinya perubahan transformasi aku dari mulai penyanyi yang tiba-tiba hijrah ke politik karena memang sudah saatnya. Kenapa nggak 10 tahun lalu gitu? Karena memang ya Gusti Allah sudah berikan kesempatannya sekarang. Artinya transformasi seluas-luasnya sebagai perempuan untuk melakukan kesetaraan gender. Supaya perempuan itu bisa diminta partisipasinya dalam setiap bidang yang dia tekuni. Jadi kalaupun transformasi aku sebagai penyanyi terus tiba-tiba ke politik, tapi di politik juga membutuhkan seluas-luasnya adaptasi. Nah, seluas-luasnya adaptasi ini karena kita kan baru setengah tahun kerja udah tiba-tiba kena pandemi. Otomatis kita semua berubah. Cuma 20% kehadiran, semua 70% harus work from home. Hanya work from home, kita tuh punya kemampuan mendengar cuma 2 jam kira-kira untuk bisa konsen ya kan. Nah, itu kan perlu belajar lagi, perlu adaptasi lagi. Nah, di politik apalagi memang terus terang
kehadiran perempuan sekali lagi di parlemen memang belum masuk kuota, belum mencapai kuota 30%. Artinya sampai 2024 nanti mudah-mudahan dengan hadirnya aku di sini semakin membuat banyak perempuan memang mau terjun ke politik, nggak takut akan politik, karena memang kesempatan satu-satunya untuk lebih banyak mensejahterakan rakyat itu memang di politik, Dave. Contoh soal, Oke. hampir 28 tahun nyanyi, nggak pernah aku punya kesempatan bisa benerin jalan padat karya di kampungku. Nggak pernah bisa ngebayangin setiap turun reses bawa 3 ton makanan bayi buat ibu hamil. Coba hal-hal kecil-kecil kayak gitu tuh yang jadi satu semangat buat aku bahwa memang ya udah jalannya. Terus aku ditempatin di dapil yang memang sangat-sangat butuh keterwakilan perempuan. Jadi benar-benar kita harus bersyukur bahwa perempuan itu punya 2 senjata, deh. Senjata pertama adalah perasaannya halus. Perasaannya halus bisa menyentuh kalbu, dan juga ketegasan dia ketika dia bukan diplomasi ya, argumentasi sehingga bisa menyentuh nalar. Jadi kalau dalam politik, kalau kita punya nalar dan juga punya rasa, alhamdulillah karena saya seniman, jadi saya punya rasa, punya kepekaan. Ya. Jadi saya maksudnya juga mikir-mikir lo harus amanah, nggak bisa belok, ya ikuti jalan yang memang sudah ditugaskan di pundak kamu, kayak gitu deh. Oke. Kita juga pengen tahu perubahan yang Mimi rasakan dalam kehidupan pribadi gitu ya. Karena semua banyak mengirimkan doa, dan jangan lupa ya Mas Dave bilang selamat karena Mimi kan sudah mengantarkan anak gadisnya ke jenjang pernikahan. Yes, aku akan menyampaikan ucapan selamat itu. Juga dari aku secara pribadi. Congratulations. Itu kan pencapaian terbesar sebagai orang tua ya, Mi ya, mengantarkan anak ke gerbang pernikahan. Makasih banget ya. Bener. Itu ya sebetulnya kaget juga. Oke, Dev terusin dulu pertanyaannya. Aku pengen tahu apa wejangan atau nasihat yang Mimi kasih buat anak gadisnya ketika ia mau masuk ke gerbang pernikahan, Mi, sebagai ibu. Ya memang sih, Dev, karena aku juga selalu bilang kemana-mana bahwa memang anak-anak hasil perceraian itu memang lebih banyak usahanya untuk bisa berkomunikasi baik kan gitu loh. Memang sejauh ini suami saya juga ingin bahwa saya terlibat sejauh mana mereka minta saya terlibat. Jadi memang Aurel ini minta langsung ke aku lewat WhatsApp, Mimi, aku mau nikah. Pertanyaannya nggak ada lain yang aku jawab, cuman udah siap. Cuman itu karena otomatis kan kita ini kalau ngomong menikah anak, dia masih ukurannya untuk zaman sekarang masih awal ya, untuk 22 tahun menikah kan, gitu kan, anak zaman sekarang kan ada 29 gitu. Dave aja ya. Nah gitu. Jadi Dave aja udah dikejar-kejar sama emaknya. Jadi ada hal yang sangat sederhana yang aku ingin sampaikan bahwa ke Aurel, bahwa memang kalau menyiapkan perkawinan itu memang bukan jadi bagaimana nanti, bukan nanti gimana, maksudnya disiapkan banget, nggak hanya mentalnya gitu, finansialnya. Ya alhamdulillah, artinya sang calonnya waktu itu pastinya saya harapkan untuk mencintai Aurel bukan karena kecantikannya misalkan kayak gitu, bukan karena keturunannya, bukan karena apa yang dia punya dari segi finansial, tapi lebih kepada kecintaannya karena Tuhan gitu. Memang Allah sudah arahkan untuk ketemu jodohnya. Jadi mudah-mudahan waktu itu sih ya, kalau misalkan mau ngomongin egois, yang namanya orang tua ya pasti kepingin didatengin kan, Dev. Itu hal yang lumrah kan, gitu kan, pingin didatengin, pingin dia ngomong sendiri. Tapi lama-lama aku pikir udahlah, aku stop jadi orang tua yang banyak syarat. Aku stop untuk ya udah aku mencintai anak-anakku tanpa syarat, karena udah 10 tahun ini kadang kita terpolarisasi dengan Dev tahu kan, kadang yang lebih heboh netizennya ketimbang kami gitu loh, kayak misalkan gitu, sampai akhirnya jadi memecah belah sebetulnya. Kadang aku juga kasihan, sangat respect sama suamiku yang
nggak tahu apa-apa sebetulnya, kondisinya hanya karena dia mau menjaga dan melindungi istrinya, jadi terbawa-bawa kayak gitu misalnya. Jadi Raul mendoakan pernikahan Aurel kemarin, dan sekali lagi pesannya pokoknya kamu bisa melibatkan diri kamu sejauh mereka meminta kamu untuk dilibatkan. Jadi memang perasaannya, kalau terus terang, perasaan orang tua ya kaget, karena memang Aurel ini kan apa-apa compare-nya ke aku tuh Dev, kayak misalkan ya waktu itu aku nikah muda, jadi ya udah apalagi gitu kan, aku nikah muda, jadi kalau misalkan dia mau mencontoh atau mau ya secara urut-urut turunannya udah ikut miminya, ya udah gitu ya. Apalagi banyak yang bilang dia semakin kesini mukanya tambah kayak miminya, atau saya dibilang kayak Loli, ya mungkin ya udah, itu kan badannya anak itu kan emang 2 orang isinya, jadi ya setengah bapaknya setengah aku. Jadi ya udah, aku mencintai anak-anakku tanpa syarat, ya udah cuman Mimi pesan apa yang mantep, terus udah dia cuman kasih tahu tanggal-tanggal, jadwal-jadwal dan lain-lain kayak gitu. Jadi alhamdulillah begitu pertemuan pertama sama Aurel dan Mas Atta di acara pertama itu ya, perkenalan atau apa itu ya udah, nggak banyak kata-kata yang bisa keucap, cuman mata orang tua yang minta anaknya titip, minta anaknya dituntun, ya mudah-mudahan mereka bisa dipersatukan untuk kebaikan gitu. Oke. Buat orang tua yang juga mungkin ada di posisi yang sama seperti Mimi nih, kan banyak tadi Mimi banget, bilang bahwa Dev, banyak banget, banyak banget keluarga Indonesia yang juga kadang, aku tuh kadang miris, artinya gini, sampai mereka tuh lebih sampai punya forum discussion group hanya untuk membahas saya gitu loh. Ini mungkin semua yang ada ikut join di sini, artinya kita ambil positifnya, karena memang banyak banget keluarga Indonesia yang punya complicated seperti aku, dan bahkan lebih drama lagi kan. Yes. Banyak. Nah, apa yang ingin Mimi sampaikan kepada orang tua yang mungkin juga sama posisinya sama seperti Mimi dalam kehidupan rumah tangga Mimi? Kayaknya kalau ya alhamdulillah ya Dev, kalau aku sih udah jalanin waktu yang cukup lama Dev. Dari mulai aku menikah sampai sekarang itu kan udah 26 tahun, ibaratnya bohong kalau aku nggak learning by doing, kalau aku nggak belajar dari kehidupan. Jadi yang menempa aku nggak ada lain ya, aku bicara sama Gusti Allah, tempatku cuma di situ. Lo mau nangis, lo mau jongkok di sejadah, lo mau doa, ya udah doa di situ, karena nggak apa ya, mungkin kalau sarannya orang atau sarannya kakak deh yang paling dekat, atau ya saran suami mungkin secara logika benar, tapi kan kita main perasaan nih, namanya juga ibu gitu kan. Nah, nggak ada doa selain Tuhan hadirkan dirimu selalu dalam diriku supaya aku kuat, dah itu kuat, ikhlas. Karena memang kita percaya di agamanya Dave juga, di agama aku juga, semua yang lagi join IG Live kali ini, memang ikhlas itu memang menjadi pelajaran tertinggi di setiap agama, karena memang paling sulit kita mau ikhlas. Bohong deh kalau misalkan kita, kalaupun kita mendem, bahasa Jawanya itu bilang mendem jero gitu ya. Tapi muka kan pasti akan tampil di muka dong. Pasti akan kelihatan di aura kan. Tapi kalau kita ikhlas, udah Dave, you can go through, udah santai. Oke. Nah, menurut Mimi, apakah karena keikhlasan yang Mimi rasa itu juga akhirnya Mimi bisa mengambil keputusan, udah aku mau jadi orang tua yang nggak terlalu banyak minta. Tadi kan Mimi bilangnya begitu. Iya, nggak tanpa syarat ya. Nah, tanpa syarat gitu. Yes. Ya, apakah cara didik? Artinya kalau memang dengan unconditional love itu kita akan dapetin lebih sih nantinya gitu. Tapi saya nggak boleh dalam taraf menunggu apa yang akan saya dapat. Karena gini, saya bilang hidup kita tinggal berapa lama lagi sih Dev, kita nggak tahu umur, jodoh, mati, semuanya Gusti Allah yang atur. Jadi ketika kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, di setiap langkah kita, saya pikir itu yang akan diingat.
Jadi itu legasinya. Makanya saya selalu terdorong, ya udah yang namanya manusia memang pasti melakukan salah, ada pasti kesalahan. Tapi kita kan nggak bisa lihat masa lalu, nggak bisa memperbaiki masa lalu. Tapi ketika kita lihat masa depan dengan mau memperbaiki itu dan selalu mau apa ya mengejar kebaikan artinya ya yang di deliver hanya kebaikan, ya itu juga yang akan diingat orang. Dan ya mungkin nggak usah diingat orang lah, diserap dilihat sama Amora sama Kellen lah. Kan mereka butuh teladan. Kita sebagai orang tua berbuat yang simple aja, seperti ucapan terima kasih, kita greeting ke orang. Kayak contohnya deh, Amora kemarin baru kasih tahu, why your fans is so, kenapa fans kamu tuh baik, mau bikinin kamu stiker, mau ini, mau bikin itu. Makanya Amora, kamu harus be kind to others, nanti semuanya akan kembali kepada kamu. Jadi itu contoh-contoh kecil. Yes, agree sekali. Aku pengen tahu juga dari pengalaman Mimi yang lalu, apakah itu merubah cara didik Mimi terhadap Amora dan Kellen yang sekarang, Mi? Pasti, Dave. Nggak ada keluarga itu bisa hebat tanpa bencana dan cobaan. Ya. Pasti semua orang lewatin cobaan. Cuman ada yang kadang bikin cemburu tuh orang cobaannya lebih banyak, lebih drama, tapi kok yang diomongin gue. Nah itu kan, tapi kan kita nggak boleh menyesal. Justru ujiannya makin banyak ya, hadiahnya lebih banyak kok nanti gitu. Ya kan? Jadi ketika waktu itu Aurel sama Azriel memutuskan untuk tinggal sama ayahnya, aku menggigil, gue nangis. Gusti Allah kasih saya ganti. Waktu itu alhamdulillah aku nggak yang sindrom yang lari ke drugs atau apa, happy atau apa. Justru aku alhamdulillah waktu itu memang sudah ada sandaran. Tapi aku minta sama Gusti Allah, kasih saya Gusti Allah, kasih saya ganti. Gimana caranya gitu. Nggak taunya itu kan ajaib deh. Gue umur 38, 39 bisa hamil. Beruntun 38, 39 coba. Setelah pakai pakai kontrasepsi ya. Itu kan pasti ada pengaruhnya, entah itu jadi kering dulu atau entah itu pakai interval waktu yang lama. Ini enggak langsung lepas kontrasepsi langsung jepret, langsung jadi Amora sama Kellen. Itu kan artinya satu lagi deh, ketika 9 tahun Amora dan Kellen 8 tahun. Ini kan waktu di saat Aurel sama Azriel nggak ada di sampingku. Nah ini aku dikasih contohnya pandemi kayak gini. Hidup kita jadi diputer 24 jam jadi sama anak-anak. Jadi aku ngerasain tuh kerjain PR, yang ini gini. Nah aku nggak boleh nyesel. Justru itu yang gue minta kemarin sama Tuhan, bahwa kasih saya ganti, gue dikasih ganti waktu yang gue miss. Iya kan? Wow. Jadi yes. Semua deliver PR apa segala macam. Jadi sekarang mereka aku anggap bukan cranky, bukan manja, bukan apa. Ya itulah permintaan sejatinya anak-anak kita yang waktu itu aku nggak dapat dan nggak bisa gue layanin. Sekarang aku melayani mereka gitu. Gitu. Tapi tetap aja namanya dia nggak sempurna lah gitu, nggak sempurna. Karena kan alhamdulillah kita semuanya pasti ada yang namanya yang tadi aku sampaikan di depan, bahwa keluarga nggak ada keluarga hebat tanpa bencana, tanpa ujian dan lain-lain. Ujian pasti ada. Apalagi kayak sekarang, mana gue nyangka jadi LDR begini sama suamiku udah setahun. Ya alhamdulillah ya, waktu akhir tahun kemarin bisa ketemu 1 bulan. Cuman kan kondisi pandemi kayak gini, kita nggak bisa lawan pemerintah, kita nggak bisa lawan yang namanya udah kebijakan gitu. True. Jadi ngerasain remaja lagi ya, Mi, LDR? Oh. Mi, apa yang ingin Mimi sampaikan untuk perempuan potong? Itu kasihan lagi yang nyapa-nyapa, yang tanya-tanya. Banyak banget loh. Itu semua pada nanyain. Ada satu pertanyaan yang tadi berulang. Ada beberapa kolektor CD nih. Apakah mungkin Krisdayanti bikin CD collectible items isinya kumpulan soundtrack hits, lagu-lagu hits dari Krisdayanti? Tuh aku tanyain. Nah, makasih banget pertanyaannya lewat Dev ini. Jadi memang kalau kita bicara tentang tren industri, memang
ketika kita jadi penyanyi yang waktu itu lagi hits kan, itu eranya era analog. Kalau kita rekaman tuh pakai pita yang gede tuh, Dev. Nah, sekarang udah ganti semuanya, transform ke era digital. Nah, di era digital ini sekarang semuanya sudah menggunakan digital platform seperti iTunes, Spotify, dan lain-lain. Yaitu sebetulnya teknis jualan aja, cuman mereka nggak keluarin fisik gitu loh. Memang pabrik-pabrik fisik kaset sekarang semua juga udah mulai bertransformasi. Mungkin mereka udah jadi pengusaha apa, tapi jangan khawatir, yang namanya musik sama fashion kan semua nanti muter. Bisa aja nanti kita kembali ke sistem industri rekaman dengan fisik, dan kita bisa nemui lagi toko-toko kaset, bisa aja. Atau mungkin juga nanti kita transformasi ke piringan hitam. Nah, itu mungkin saja terjadi, tapi memang kita nggak bisa melawan arus teknologi yang sekarang lagi mewabah di seluruh dunia, dan kita harus, memang progresnya harus sesuatu yang memang digital ini dibikin lebih maju lagi. Nah, sistemnya seperti apa ya, mungkin nanti para musisi dan seniman Indonesia diberikan kelonggaran untuk terus kreatif. Contohnya aku bikin kemarin single sama Mas Andi Sondoro itu juga ingin menyebarkan positif ini vibes untuk semua musisi Indonesia, supaya kita terus produktif lah gitu loh, walaupun kerja simple, kerjanya nggak banyak melibatkan orang, tapi ya dengan dana yang nggak harus jor-joran, tapi kita tetap karya. Nah, alhamdulillah kan pemerintah udah kasih izin nih untuk mereka bisa perform lagi dan lain-lain. Ya kan, ya mudah-mudahan akan lebih membaik lagi jadinya. Kenapa memilih lagu Hanya Memuji? Nah, itu Hanya Memuji itu kan memang waktu itu aku, Shanti, dan juga Marcel itu kan di bawah label Warner Music. Jadi aku tuh waktu denger lagu itu tahun 2000-an itu, dari mulai nyanyinya, terus dari mulai musiknya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, mau yang operatornya sampai bagian mixing sampai mastering tuh orang-orang keren, termasuk musiknya tuh aransemennya Erwin Gutawa. Nah, dari situ tuh aku udah suka banget lagu itu. Nah, dan sampai sekarang memang belum pernah ada yang mengcover lagu itu. Sementara kan semua lagu covernya sampai koplo, sampai apa semua ada. Nah, hanya Memuji ini yang memang nggak ada covernya, dan itu yang aku jadi bahan diskusi sama Melly Guslo. Makanya Melly juga saranin sebagai pencipta lagu, dia happy banget, boleh banget Mi, aku bilang juga mau duet sama Sandi Sandoro, wah keren banget. Nah, alhamdulillah. Terus dia juga saranin tren, kan kita kalau produksi harus ikutin trennya juga. Jadi kalau dilihat itu musiknya balik ke 90s gitu kan, terus video klipnya mood boardnya itu dibikin kayak retro dan lain-lain, dan itu memang lagi jadi lebih energik sih gitu. Jadi ya positif aja buat aku untuk produksi ini. Aku pengen tahu pendapatnya Mimi mengenai stardom atau bintang gitu ya. Apa pendapat Mimi melihat artis-artis zaman sekarang nih? Sekarang kan platformnya banyak banget gitu ya. Seperti Mimi bilang, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada podcast, ada ini, ada itu. Apa yang Mimi lihat perubahan yang terjadi dalam perjalanan seseorang untuk menjadi bintang? Ya, memang itulah tadi, Dave, kita nggak bisa melawan arus digitalisasi, ya kita nggak bisa melawan tren broadcast seluruh dunia, karena memang semua trennya dari mulai talent scouting, dari mulai star search dan lain-lain itu memang menjadi acara yang otomatis ratingnya gila-gilaan, karena nggak hanya menyuguhkan variety show, tapi juga ketangkasan keterampilan vokal gitu loh. Nah, jadi kalau yang di drama-dramain itu, contohnya misalkan penyanyi, dia penyanyi jalanan, pengamen, bisa jadi juara Indonesian Idol, tapi yang dibuat dramanya sama broadcast itu, sama TV-nya itu adalah latar belakangnya, keluarganya, kesulitan dan drama-dramanya itu yang akhirnya menjadi drama-drama gitu. Nah, akhirnya penonton kita juga larut terus sampai udah kebawa emosi, akhirnya bikin ratingnya gila-gilaan, nggak bisa nolak, iklan masuk banyak.
Iya kan? Oke. Sekarang kayak misalkan acara-acara eh, idol atau apa Star Search atau bintang atau apa Hmm. voice dan lain-lain itu kan Hmm. memang anak-anak zaman sekarang itu kualitasnya memang lebih perfect karena mereka referensinya lebih banyak. Iya kan? Iya benar. Penyanyi-penyanyi ya contohnya Amora lah, dia umur 9 tahun bisa Hmm. nyanyi lagu Heathers Hmm. yang sebegitu dalam deepnya gitu. Nah, itu kan karena referensi musik yang memang semakin luas. Semakin Oke. mengeksplor kemampuan penyanyi-penyanyi walaupun nyanyinya kayaknya nggak ngotot, nggak kayak aku Ute sama Hmm. Titi. Mereka nyanyinya itu lebih ringan gitu kan. Musiknya lebih ringan, tapi itu yang lebih jualan, lebih komersil. Terus gimana? Masa kita mau nggak Hmm. ngomongin profit? Jadi akhirnya Hmm. transformasi hiburan juga berubah. Oke. Contohnya Ya. deh kita, Dev, dulu Hmm. kita kayak apa jadi ratu panggung kan, UMC acara di mana-mana kan, kalau nggak MC-nya Dev, kalau nggak ini, kalau nggak itu, kalau nggak penyanyinya ini, Rosa, Yuni, Titi, udah itu gitu kan. Tapi Iya. semakin ininya zaman, udah orang udah nggak perlu lagi hard selling, misalkan seperti itu. Akhirnya Hmm. orang bikin iklan, orang bikin sosial media dengan Ya, betul. promosi yang lebih ringan, lebih tipis kayak gitu. Jadi memang artis-artis yang sekarang memang hitsnya lebih cepet deh, karena mereka otomatis Ya. dibantu oleh apa juri jempol. Mereka Iya. cantik, terus ya kan, cantik, terus suaranya bagus, wah langsung satu kota, satu daerah, sak gubernurnya, sak wali kotanya semua dukung, ya kan, Hmm. akhirnya Hmm. menang. Ya. Kompetisi gini ini kan yang memang yang nggak terlalu menempa kita menjadi kuat kan. Mereka hanya Oke. berkompetisi paling 6 bulan kan. Abis itu langsung Ya. meledak jadi superstar. Nah ini Hmm. mentalitinya yang apakah bisa mentality starnya ini hanya bisa disiapkan dalam 6 bulan. Beda sama aku dari zaman umur 16 tahun naik Metro Mini di TVRI berkompetisi dan lain-lain, terus main siapin konser, latihan 1 bulan dengan apa jebakan-jebakan Batman dari musisi-musisi atau dari Pak Erwin Gutawa, harus nyanyi Aceh, harus nyanyi Macapat Jawa. Nah, tantangan-tantangan yang kayak gitu yang bikin artis ini kan secara mentality memang bisa jadi artis, tapi untuk attitude mereka nggak bisa sekolah cepat dong. Oke. Ya kan? Berarti yang Mimi kasih masukan untuk artis-artis yang instan terkenal di platform digital adalah harus menempa attitude gitu ya, Mi ya? Ya, satu itu nggak ada yang bisa melawan itu. Karena yang menolong kalian ini orang-orang yang kadang kalian nggak sadari. Hello, orang di belakang panggung, orang yang nyiapin lighting sebegitunya. Kadang penonton juga nggak tahu di balik kilauan artis itu ada orang-orang di FOH tuh apa sih belakangnya, di monitor dan lain-lain. Itu kan Di itu monitor, kerja. ya. Di monitor itu kan orang kerja mati-matian untuk bikin mereka cantik. Nah, connectednya artis dengan orang-orang di produksi itu yang harus dibangun sehingga mereka juga memiliki tenggang rasa atau memiliki kepekaan terhadap para pekerja musik. Pekerja musik bukan penyanyinya aja, semua ya, di bidang pendukungnya harus attitude itu yang harus didapat. Makanya aku pesan sama Aurel contohnya Aurel kalau kemana-mana ya siapin uang buat yang nyetir, buat soundman dipegangin uang kayak gitu, kayak contoh-contoh kecil gitu, karena kan mereka kan yang jaga-jagain tuh, ya kan? Aku nggak pernah lupa bisa. tuh itu. Aku nggak pernah lupa itu pertama kali keluar kota ke Lampung sama Krisdayanti, gue belum siapa-siapa waktu itu. Diajak naik mobil bareng, terus diajak makan, terus aku lihat kamu tuh selalu nyanguin, ya kan? Ya supir, ya bellboy, ya apa. Tapi aku beruntung dalam arti aku tuh belajar. Iya, aku belajar dari contoh yang tepat gitu, sehingga aku bisa mengadaptasi hal tersebut sampai sekarang kan. Itu kan example yang mahal banget, Mi. Benar contohnya. Itu contoh kecil aja itu, Dev. Karena mamaku tuh dulu kan kerja, misalkan waktu kita kecil-kecil, dia kerja berdasarkan tips. Kita tuh anak-anaknya kadang bisa makan karena mama dapet tips. Itu waktu aku kecil-kecil. Jadi itu mungkin hal kecil yang kita lakukan dalam keseharian kita bisa bermanfaatnya tuh luas gitu. Yes.
True. Oh my God. Yes. Kalau Mimi harus memilih satu kata untuk menggambarkan kehidupan Mimi sekarang, kata apa yang Mimi pilih? Panjang usia yang bahagia gitu aja. Panjang usia yang bahagia. Oh my, dalam ya. Astaga. Soalnya gini, Dev, umurku kayak udah banyak banget ya, 46. Kalau lihat Yuni lebih kecil lagi, sebentar lagi, masa sih Net lo sebentar lagi 50? Ya kan? Setengah abad. Ya kan? Setengah abad. Ya udah, kita jalani kebahagiaan. Jangan kita menantangi Tuhan dengan bilang, oke, kita harus hadapi kehidupan. Gak usah. Dinikmati aja, dijalanin aja udah. Tapi yang bahagia gitu. Yes, setuju. Oh, mengenai sisterhood. Karena banyak juga yang look up gitu terhadap hubungan Mimi sama Kak Unet, ya. Resep langgeng hubungan kakak adik seperti Kade dan Yuni Syara tuh apa sih? Nggak tahu ya, Dev. Aku dari kecil emang nggak pernah bisa berantem sama dia. Makanya kalau misalkan lihat teman-teman lain gitu, misalkan gue kalau lagi kesel sama kakak gue nggak ngomong seminggu gitu. Hah? Kok bisa gitu? Kita itu masalah selera dan lain-lain juga sama. Memang Yuni itu punya arti yang sangat besar secara namanya. Dia juga kan aslinya Wahyu Setianing Budi itu. Ya, papa memberikan nama ketika rasanya dia itu memiliki dan yang halus dan lain-lain. Aku juga dinamain Papa Krisdayanti, punya arti tersendiri, perempuan dengan kekuatan daya gitu, berdaya gitu loh ya. Nah, jadi memang sudah di apa ya? Ini rezeki nama gitu, rezeki nama. Jadi memang dari kecil kita punya kesamaan, suka nyanyi, suka kompetisi, suka nari, terus kalau belanja satu ke sana yang dibeli sama gitu. Jadi karena punya banyak kesamaan, jadi kita banyak sharing gitu, suka duka, saling menutupi. Artinya menutupi bukan gimana sih namanya kakak gitu ya. Contohnya aku mau dipukul sama omku, dipukul dia tutupin badan. Maksudnya kayak gitu, saling menutupi, maksudnya menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing dengan positive way gitu. Dan memang benar-benar kita nggak pernah berantem. Tapi aku tahu saat-saat kapan aku bisa menjadi pendengar yang baik untuk dia, dan aku tahu kapan dia lagi bad mood, jadi aku tarik diri dulu gitu ya kan kita nggak bisa donder kakak sendiri. Nah, contoh soal juga aku merasa bersalah ketika aku memutuskan untuk berpisah dulu. Aku tuh nggak cerita, nggak apa, terus tiba-tiba kan keluarga yang diserang kan. Kayak misalkan aku ada gosip apapun, kalau aku misalkan lagi menarik diri supaya aku kadang diem itu untuk melihat perspektif yang lebih luas gitu loh, Dev, supaya kita nggak terus-terusan malah jadi diperkeruh gitu. Nah, Yuni yang diserang. Begitu Yuni juga ada masalah, aku yang ditanya. Jadi sama-sama saling intimate gitu, seperti kita hari ini intimate. Betul, yes tuh ya. Kalau mau niru sisterhoodnya Krisdayanti sama Yuni Syara harus tahu personal boundaries deket, tapi harus tahu kalau yang satu lagi butuh waktu, ya udah dikasih waktu gitu ya Mia. Nah itu tuh personal boundaries, cocok bahasanya. Cocok. Aduh, Mimi, personal boundaries bener. Thank you banget sudah mau meluangkan waktu untuk kami hari ini. Udah. Apa mau kita lanjutin sampai 1 jam? Nanti next judul ya. Next judul ya. Aduh, seru banget. Mi, thank you banget ya. Terima kasih banget. Sama. Dev, kita nyanyi duet dulu dong. Ku akui tubuhku melulai, memuji dalam hatiku. Dengan hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta. Ku hanya kagumi, hanya memuji. Ya udah deh, kalau suara aku mah ya udah kayak kaleng rombeng ya. Enggak lah, Dev. Enggak lah. Keren.
Keren. Mi, good luck hari ini ya Mi Ya, ya. makasih juga semuanya tadi yang udah say hi, yang udah hello, yang udah ucapin terima kasih dan semangat Yes. untuk semua. Aku ucapin terima kasih untuk Harper's Bazaar, untuk manajemennya Dave juga terima kasih banget udah kasih kesempatan aku untuk say hello semuanya di sini. Thank you, sehat selalu. Salam Mbak Selby ya Mi. Iyo ih. Bye everyone. Dadah, Good dadah. day. Sukses, Dev. Yeay. Yeay.